untuk perkembangan berikutnya nih, kira-kira menurut Akang, kesenian-kesenian yang memang seharusnya berkembang untuk di abad milenial ini, seharusnya melakukan hal-hal apa kan? Ya, perlu kita ketahui juga tadi teh pamirtum, Nah, bahwa goals dari kebudayaan salah satu unsurnya kesenian adalah nilai, kawan. ya betul. Nilai-nilai. Jadi kita harus bagaimana berpondasi terhadap perspektif itu. Iya. Cara pandang kita melihat kebudayaan bahwa goalsnya itu nilai, menghasilkan nilai. Iya. Jadi kebudayaan itu ujungnya menghasilkan adab. Betul. Bukan hanya sebatas keindahan nada, kemudian keindahan suara, keindahan garapan, bukan. Goalsnya adalah bagaimana membentuk karakter manusia menjadi lebih baik. Itu goals nilai. Ya. Kebudayaan dari kesenian mau apa gitu kan segala macam. Pesan yang disampaikan ujung-ujungnya bagaimana membentuk karakter itu, ngasah rasanya, ngasah wirasa, wiraga, wirahma segala macam. Di asana goalsnya adalah membentuk karakter manusia lebih baik. Betul. Dengan proses peradaban ke depan. Karena dengan seni atau dengan budaya sebetulnya itu bisa diatur untuk apa ya, tingkat emosi, ya betul, tata krama yang berlaku itu, karena dengan seni atau dengan budaya juga kan itu sudah ada patokan-patokan yang memang membatasi itu, ya betul, untuk selalu mempunyai tata krama yang baik, perasaan tidak selalu mengumbar emosi misalnya. Jadi sirik pirik jadi karena yang itu kedah ayah, karena kita yang dianugerahi Tuhan itu punya rasa berkesenian, itu yang mempunyainya kan keluarga. Betul. Jadi saya, Kak Oga segala macam ini keluarga besar. Ya. Banyak penduduk sirik pidik, kadaya, di dalam membangun kesenian ini. Di dalam membangun kesenian berdasarkan mangga keahlian, kompetensi masing-masing. Betul. Kang Oga mah ngawanguna di dia ya, nembok heula di dia. Cik atuh abdi mah ngecetna. Jadi sinergitas itu perlu dibangun. Karena kita itu satu keluarga. Ya. Membangun rumah kebudayaan Kabupaten Subang. Betul, saya sangat setuju itu kan. Jadi biar apa ya, sebetulnya banyak juga yang tidak satu namanya mindset. Ya. Jadi kadang mindset itu berbeda ketika ada tumbuh ini, ketika untuk lebih baik malah jadi jadi omongan. Atau kemudian dihalang-halangi supaya nggak akan saling bersaing sebetulnya kalau mereka tumbuh dengan rasa kesadaran saling menghargai. Ya. Karena dengan anugerah yang ada di dalam diri kita kemudian diolah rasana, kudu nama lebih halus. Betul. Lebih halus sehingga menghasilkan adab yang sangat betul. Saya setuju sekali kan. Makanya dari itu kan untuk membangun itu sebetulnya generasi muda itu jangan hanya kita bina untuk masalah skill atau keilmuannya saja, tapi mentalnya juga jangan dilupakan karena lebih penting. Karena di sana ada tata krama, ada saling menghargai gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau ketika kita memberikan ilmu masalah seni hanya ini mukulnya begini, itu mentalnya tidak kita tempa juga bahaya juga kan. Kan dari dulu di kita diajarkan jangan hanya memukul, kan ngalengkahan gamelan itu. Itu tepan pamali. Adabnya luar biasa, ya pamali, segala macam. Kan itu bagaimana tata cara mengedukasi para seniman lain ukur nakol gitu. Betul. Ada sesuatu yang memang diajari adabnya, tata kramanya seperti apa. Betul. Saling begitulah. Ya, saya setuju sekali itu kan, karena memang terlihat juga sekarang apalagi yang sekarang di kita kan ada akademisi. Ada non akademisi ini kan. Kalau di masyarakat obrolnya begini. Iya mah budak, ini anak sekolah. Orang mah seniman alam. Nah, saya juga nggak tahu nih seniman alam. Ini seniman alam, mungkin dia keluar dari alam karena tidak menempat pendidikan itu kan. Nah, itu perbedaannya sangat banyak sekali kan. Nah, terus sekarang nih, saya ingin bertanya juga kepada Kang Nandang, keberadaan seniman akademis kan. Sekarang kan di Jawa Barat itu sudah ada tingkat
menengahnya ya, setingkat SMA-nya lah, SMK semua kan, SMK kesenian di Subang juga sekarang sudah ada. Alhamdulillah ya. Apalagi di Bandung SMKI dulu, sekarang SMK 10. Itu sudah memang dari awal tuh konservatorinya juga udah lama. Terus di Bogor juga ada. Bahkan ada di Sumedang dan yang lainnya, kalau Kuningan tuh Cirebon. Nah, itu gimana Kang untuk apa ya? Mendukung hasil para seniman ini ke masyarakat gimana kan? Gitu. Nah, saya sebetulnya orang yang paling tidak setuju ada dikotomi perbedaan antara seniman akademisi dengan seniman alam. Ya, betul. Bahwa kita harus sadari ketika pembentukan konservatori, kemudian akademi, sekarang institut, ya segala macam sekolah tinggi, kan semua yang dipelajari itu berasal dari seniman alam. Betul. Betul. Jadi sumbernya seniman alam. Bisa dikatakan bahwa seniman alam ini guru besarnya para seniman akademisi. Iya, setuju. Karena mereka mengadopsi kan, sebelum adanya akademi, institut segala macam, kan bahan-bahannya dari seniman yang sudah lebih dahulu membuat. Iya, betul. Diadopsi, kemudian diambil sebagai bahan yang dikaji, ditransfer keilmuannya ke teman-teman di akademisi. Iya, sebetulnya malah ilmunya itu dasar itu ada di alam ini. Iya, betul. Yang saya rasa juga begitu. Cuman dipelajari di sini. Ya. Atau dalam hal ini mah dibikin aturan-aturannya lah. Dibuat teori, betul, dibuat teori. Ini tuh namanya ini. Karena di situ ada namanya seperti seorang tokoh ada di Subang juga kan, Mang Bejo. Ya, betul. Dia itu lumayan lah. Udah beberapa dekade ini sampai hari ini masih belum ada itu pencetus strippingan. Ketika saya tanya, ini tepakan ini namanya apa? Mereka tidak punya. Betul. Saya tidak tahu, karena saya bikin aja. Nah, di sekolah, ini diberi nama. Gitu. Karena ketika dia melahirkan sesuatu, jadi tidak jadah kan. Dia tuh mempunyai anak, karya, gitu kan. Karya nih, saya membuat karya. Kan itu tercipta atas pemikiran. Intelektualitasnya lah ya. Karyanya dia. Kenapa tidak diberi nama? Karena memang seniman tradisi itu yang non akademis itu tidak tahu. Mereka merasa tidak penting. Ya, betul. Sementara sekolah ini ngambil ini materi ini, dikasih nama ini. Padahal menurut saya juga begitu. Makanya sebetulnya kalau menurut saya nih kan, akademis ini bisa bisa memberi warna lain. Ya. Bisa lebih memperbesar seniman-seniman di sini. Betul. Bisa lebih memperluas lagi wawasannya. Tidak, saya mah dari anak kampus nih, atau saya sarjana seni nih. Saya juga agak kurang setuju. Ya, betul. Kemudian ada kejadian gini Kak Oga, banyak orang lulusan akademisi yang memaksakan pola akademisi ke seniman alam. Betul. Jadi mereka yang kebiasaan di alam ini mempergunakan polanya seperti ini, cara pengajarannya, cara edukasi segala macam. Betul. Ini ditarik mereka itu untuk memahami pola-pola yang sudah diajarkan di akademisi. Ini kadang-kadang berbenturan. Nah, yang terpenting adalah sebetulnya bagaimana seorang akademisi yang sudah mengetahui keilmuan itu menjadi poros tengah gitu. Di tengah-tengah. Mereka mampu bisa mengadopsi keilmuan dari seniman alam, juga mampu bisa menganalisis. Ya, betul. Ya, karena mereka sudah dibekali ya dengan keilmuan teoritis di kampusnya, sehingga jadi poros tengah gitu. Jangan terkadang saling bersih tegang, karena kesalahpahaman pola edukasi. Betul. Ini ngomong-ngomong juga Kang Dandan ini, saya juga belum nanya nih. Dulu tadi udah nanya kan, udah kebanyakan nanya. Maksudnya begini, ini kan nanti berapa pertanyaan itu saya hitung. Jadi batuk. Cuma dihitung aja kan, tapi cuma dihitung.